Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama Ketua PSSI Erick Thohir serta penjabat Gubernur DKI Jakarta meninjau Jakarta International Stadium atau JIS pada Selasa siang. Peninjauan fokus pada sejumlah hal yang harus direnovasi untuk kesiapan Piala Dunia U17. Menteri PUPR menyebut ada beberapa hal yang harus segera direnovasi untuk Piala Dunia U17. Salah satunya rumput lapangan yang harus diganti. Perkiraan biaya untuk mengganti rumput sekitar 6 miliar rupiah. Selain rumput, akses transportasi juga segera dibenahi. Ini keroyokan, kayak rumput menurut Pak Kamal sekitar 6 miliar lapangan. Itu nanti dari PU. JPO yang ke Ancol dari PU. Yang JPO yang kereta api dari DKI. Dan RAM dari Jasa Marga. Semua keroyokan. Tak sampai 4 bulan, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia U17. Kesiapan stadion tentu saja jadi utama. Usulan penggunaan Jakarta International Stadium atau JIS terus dipersiapkan oleh PSSI. Untuk memenuhi standar FIFA, Jakarta International Stadium pun harus segera berbenah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan sekarang juga. Salah satu yang menjadi urgensi adalah akses pintu masuk JIS. Inilah 22 stadion yang kita lakukan dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ada solusi untuk supaya JIS menjadi salah satu, ini tunggu dulu, stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo juga sempat mengecek kesiapan JIS. Menpora menilai selain penggantian rumput, hanya ada sejumlah perbaikan minor. Ia pun optimistis renovasi JIS akan rampung di bulan September. Minor saja, perubahan minor, penyempurnaan minor yang saya rasa ini bisa dikebut. Tadi rencana bahkan yang kalau pasar parkir September ya, untuk September udah jadi eskalatornya ya. Eskalator dan nanti ada rumputnya juga. Ajang Piala Dunia U17 memang menjadi momen pertaruhan bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah ajang internasional, persiapan harus maksimal agar Indonesia tak sekedar jadi tuan rumah kali ini saja, tapi dianggap siap untuk pesta olahraga bergengsi berikutnya. Tim Liputan Kompas TV. Ya, untuk membahas kesiapan Jakarta International Stadium dalam waktu 4 bulan menjelang Piala Dunia U17, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Mas Joy. Selamat malam. Mas Joy, ini kan Menpora menyebut hanya renovasi minor. Padahal saya ingat sebelumnya Anda mengatakan JIS ini nggak layak untuk kemudian rekomendasi ke FIFA. Apa betul ini hanya minor dan apakah dengan perbaikan minor ini akhirnya bisa jadi layak untuk direkomendasikan ke FIFA? Ya, sebelum saya menjawab, saya ingin menyatakan keheranan saya ya sebetulnya. Ini kenapa sih bapak-bapak yang terhormat, nggak Menpora, nggak Pak Basuki, nggak Pak Eto gitu ya, sibuk bener sama JIS gitu. Padahal kan yang dibutuhkan untuk Piala Dunia U17 itu kan hanya 4 stadion gitu loh. Hanya 24 tim yang datang ke sini, bukan 32. Kalau 32 ya mungkin butuh 6 stadion dan JIS mungkin harus dimasukkan. Tapi kan kita sudah punya 4 stadion yang sudah di-approve FIFA untuk Piala Dunia U20. Dan itu saya rasa Jadi harusnya cukup ya? tinggal diajukan lagi aja, sudah pasti di-approve karena kan belum lama ini dibatalkan Piala Dunia U20. Jadi ngapain repot-repot dengan JIS? Oke, sekarang kalau kita bicara soal JIS, saya nggak ngerti apa yang dimaksud dengan Menpora dengan perbaikan minor. Karena kalau memang hanya rumput saja, itu ya mungkin 6 miliar itu minor ya, karena perbaikan rumput kan sebetulnya tidak hanya sekedar rumputnya, tapi juga lapisan-lapisan di bawahnya. Dan kalau itu memang minor ya, tapi kan persoalannya bukan cuma rumput. Persoalannya adalah JIS ini
kenapa saya bilang tidak memenuhi standar FIFA, saya akan membaca yang namanya safety regulation-nya FIFA nih. Ini Ya. saya waktu jadi anggota TGPF Kanjuruhan ya, Mas Joy ya? ya Kanjuruhan kan saya mempelajari betul soal safety-nya. Nah, salah satu safety yang paling dicatat dalam kasus Kanjuruhan adalah akses, yaitu akses di mana ketika ada terjadi sesuatu, akses penonton untuk keluar, terjadi huru-hara, terjadi kebakaran, untuk keluar itu tidak hanya satu, tapi banyak gitu loh. Banyaknya berapa tidak disebutkan, tetapi pasti tidak hanya satu. Karena ketika hanya satu, memang akan menumpuk di sana, lalu ambulans tidak bisa masuk, mobil pemadam kebakaran tidak Dan ini bisa fatal masuk. ya? Kan jadi akan sangat fatal. Dan jangan lupa, kasus Kanjuruhan kan belum ada setahun yang lalu. Dan FIFA pun malu sebetulnya dengan kasus Kanjuruhan, sehingga menurut saya mereka makin alert dengan safety regulation mereka sendiri yang harus diterapkan dalam konteks Piala Dunia U17. Itu. Jadi masalahnya ada di sana. Dan kalau soal rumput saja gampang, 6 miliar itu peanuts ya. Murah lah kalau untuk rumput standar internasional gitu loh. Apalagi kalau sama lapisan-lapisan di bawahnya. Tapi kan persoalannya bukan cuma itu gitu loh. Nah, lalu yang kedua soal perimeter. Perimeter di JIS kan tidak ada perimeter yang memisahkan antara penonton bertiket dan penonton tidak bertiket. Kasus di GBLA beberapa bulan lalu, sebelum kejadian Kanjuruhan yang 2 orang mati, itu kan karena semua orang yang bertiket maupun tidak bertiket tidak bisa disteril gitu loh, semua bisa menyerbu ke gate dan bisa berebut masuk ke gate, akhirnya ada yang mati. Nah, ini kan yang tidak ada, bahkan yang ada dari stadion-stadion terbaik di Indonesia yang ada itu cuma Gelora Bung Karno yang ada perimeternya gitu ya. Tapi itu kan kemudian FIFA melihat pada U20, ya oke lah ini standar minimal sudah dipenuhi. Iwayan Dipta, ada Sijalak Harupat, ada Jakabaring, ada Manahan, itu sudah dipenuhi secara minimal gitu loh. Jadi mereka approve. Nah, itu saja yang dimaksimalkan. Kenapa harus ribut dengan JIS? Saya heran betul. Ya, ini menarik kalau Anda mengatakan kenapa fokusnya malah kesannya terlalu fokus kepada JIS padahal masih punya yang lain. Jadi menurut Anda bahwa akses pintu masuk, keluar masuk untuk penonton, kemudian juga tidak ada perimeter, ini tidak layak dan tidak keburu kalau harus diperbaiki? Ya tentu saja tidak terburu karena kan hanya 4 bulan. Kalau urusan perimeter itu kan sebetulnya harus ada rencana mitigasi yang jelas ya terhadap bencana misalnya. Kan bisa terjadi apapun, bukan cuma tembakan gas air mata gitu loh yang tidak mungkin lagi terjadi setelah ada kasus Kanjuruhan ya. Tapi kan mungkin aja ada kebakaran, ada macam-macam persoalan yang mungkin terjadi dalam konteks sepak bola gitu. Nah, itu kalau akses keluarnya cuma satu, lalu perimeternya juga tidak bisa menyaring penonton yang bertiket maupun tidak bertiket, mana yang mau jadi perusuh atau mau jadi penonton beneran, kan nggak tersaring, semuanya bisa mengakses gate gitu loh. Gate itu pintu masuk ya, pintu masuk ke dalam stadion. Nah, ini kan yang akan menjadi bencana berikutnya kalau memang tidak betul-betul dipersiapkan. Nah, stadion-stadion di luar JIS yang kemarin sudah di-approve oleh FIFA itu memang juga tidak maksimal. Tetapi mereka sudah punya rencana mitigasi bencana. Nah, ini yang sebetulnya menjadi kunci. Dan satu lagi, sebetulnya tidak ada kewajiban Indonesia menggelar pertandingan itu di Jakarta. Nggak ada kewajiban dari FIFA. Gitu loh. Jadi kalau tahan dulu untuk mengenai kenapa harus di ibu kota. Karena gini, kenapa saya tanya tadi mengenai waktu, Mas Joy. Karena sebelumnya Direktur Utama Jakarta Propertindo atau Jakpro sempat mengatakan kalau perbaikan sejumlah akses infrastruktur di JIS ini akan dimulai minggu ini. Bahkan targetnya akan selesai 3 bulan ke depan. Kita akan dengarkan dulu dari Iwan Takwin. Apa yang menjadi masukan, konsennya apa, kami sebagai pengelola venue itu harus mengikuti, harus menjalankan. Pak Iwan renovasi tahap awal ini yang akan diperbaiki itu apa? Akses keluar. Mulai kapan dan targetnya? Secepat mungkin. Targetnya 3 bulan. Tadi kan Pak Menteri sudah sampaikan kita dikasih target 1 bulan. Kami bisa upayakan akselerasi. Harus kurang dari 3 bulan karena kan harus ada pengetesan dan lain-lain. Berarti mulainya minggu ini? Kita upayakan. Pak masih ada kapung Sesipayung yang dibawa DPR itu nanti gimana? Nah, ada udah bersih. Sudah dibersihin sama KAI. Itu kan KAI, area KAI bukan areanya Pemprov.
Mas Joy makin heran nggak kalau kata-katanya begitu? Targetnya 3 bulan harus selesai. Oke lah, seandainya betul 3 bulan selesai ya. Kan kita mengajukan ke FIFA ini ada satu stadion lagi yang diajukan kan. Kan ini orang-orang FIFA nggak langsung bisa bling datang langsung gitu ya. Mungkin ada jeda waktu juga, mereka harus menilai, mereka harus balik lagi. Kemudian mereka harus balik lagi. Ini ada yang kurang A, B, C, D gitu. Mereka harus balik lagi. Persoalannya tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Persoalannya adalah memang memperbaiki itu satu butuh biaya, butuh waktu, lalu butuh approving juga dari FIFA gitu ya. Dan saya juga benar heran ya, kalaupun memang bisa lah disulap 3 bulan itu kemudian standarnya semua udah standar FIFA gitu loh ya. Satu, pertama apa mungkin? Yang kedua, apa juga FIFA akan langsung melakukan approving gitu loh. Sementara yang di-approve 4 stadion itu sebetulnya sudah FIFA itu tinggal merem aja, dia udah pasti taken gitu, karena dia kan udah taken sebelumnya. Tinggal diubah aja ininya, notulen rapatnya gitu ya. Notulen rapatnya karena dia sudah melihat stadion dan lalu kemudian akan meng-approve Iwayam Dipta dan lain-lain itu. Dan kalau JIS mau diajukan ya monggo saja, tapi apa kita ini nggak buang-buang energi gitu ya untuk itu. Kalau JIS dipersiapkan untuk 1 tahun ke depan, kita akan gelar gitu ya. apa gitu, oke lah. Jadi tidak ada sepertinya seolah-olah kenapa sih harus di JIS gitu loh. Padahal juga saya sekali lagi bilang FIFA itu tidak mensyaratkan bahwa U17 itu harus ada pertandingan di Jakarta, nggak ada syarat itu gitu loh. Kalau Jadi nggak ada syarat dari FIFA, sebenarnya ini masalah apa, Mas Joy? Karena kan tadi kita punya ada 20 stadion lain setidaknya ya, tapi fokusnya pada JIS saja, apalagi karena ada alasan bahwa supaya ada pengganti GBK. ya ini menurut saya lebih ke gengsi saja, dan saya juga sekali lagi saya mempersalahkan Presiden Jokowi ya, kenapa tuh harus keterucut gitu ya, harus kelepasan ngomong ya kalau GBK nggak bisa dipakai kan masih ada JIS. Dia kan nggak tanya dulu sama yang benar-benar ngurus bola kepada Erick Thohir. Sebetulnya kita butuh berapa sih gitu loh. Ternyata saya dengar dari Arya Sinulinga, juru bicara dan esko dari PSSI, dibutuhkan memang cuma 4 stadion dan masuk akal karena yang datang kan hanya 24 tim gitu loh. Jadi katakanlah misalnya pembukaannya di Manahan, penutupannya di Iwayan Dipta kan nggak jadi masalah juga dong, masih Indonesia gitu loh. Jadi nggak harus di Jakarta lah, nggak ada syarat FIFA bahwa U17 Piala Dunia yang diberikan ke Indonesia itu harus ada pertandingan di Jakarta, nggak ada syarat itu gitu. Oke, Jadi kita bisa tapi menggelar di mana saja. kalaulah gini, karena kita melihat begitu besar fokusnya, konsentrasinya semuanya nih bareng-bareng ya, Jakpro, Kementerian PUPR, PSSI, bahkan juga Kemenpora, fokusnya kepada JIS karena di ibu kota. Anda melihat karena tinggal 4 bulan lagi, mungkin atau tidak mungkin dan akan dianggap layak atau tidak? Saya bilang tidak mungkin dan buang-buang energi. Lalu sebetulnya energi yang kita punya, Pak Basuki, Pak Erick Thohir, Menpora itu kan bisa untuk persiapan yang lebih matang di stadion-stadion yang sudah jelas di-approve sama FIFA, disetujui oleh FIFA. Dan stadion-stadion itu pun belum 100% loh. Di-approve-nya itu baru sekitar 80% gitu loh. Jadi 20% kali 4 stadion yang akan dibutuhkan kan itu energinya juga sudah besar gitu loh. Biayanya juga sudah besar dan itu biaya negara. Dan jangan lupa perhelatan Piala Dunia U17 itu benefitnya, monetize-nya itu semuanya hampir jatuh ke FIFA gitu loh. Jadi hampir semua gimmick marketing semuanya kecuali broadcasternya Indonesia ya. Tapi semua di luar itu adalah keuntungannya didapatkan oleh FIFA. Jadi kita ini hanya dapat image. Image pun tidak terlalu besar karena ini adalah kelompok umur. Sekali lagi kelompok umur itu saya pernah datang di Malaysia yang U20 tahun 97. Yang namanya kelompok umur itu nggak ada yang nonton. Yang nonton itu dikerahkanlah pelajar dan macam-macam. Jadi keuntungan Jadi yang lebih baik besar fokus ini, energi dan fokus biaya begitu ya? saya kira Waktu. jauh lebih baik demikian karena Baik. 4 stadion yang sudah di-approve itu pun belum 100%. Baik, fokus energi dan waktu. Terima kasih Mas Joy sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Joy.